Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enur Rafiq, kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Nafiuddin Jazuli dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Syafiuddin dari kelompok 4. Menjelaskan yang pertama tentang pengertian pengelolaan kelas dan yang kedua tentang tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu tujuan tentang pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang terakhir yaitu dari tujuan pengelolaan kelas, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Melanjutkan keterangan yang tadi, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Bagaimana guru harus menciptakan suasana yang hangat dan antusias. Bagaimana guru harus meningkatkan antusiasme dari siswa. Itu salah satu prinsip dari pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Dengan menciptakan suatu tantangan, siswa-siswa tidak akan merasa bosan. Dengan tantangan-tantangan tersebut, siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu bervariasi. Jadi bukan monoton. Dengan bervariasi itu akan mengurangi tingkat kebosanan siswa. Dengan terus adanya variasi, jadi dari yang tadinya begini diganti begini, insya Allah siswa akan terus bersemangat. Yang selanjutnya yaitu keluasan. Dengan bagaimana maksudnya? Guru harus bersifat luas atau tidak kaku. Jika seorang guru bersifat kaku, itu akan menghambat. Maksudnya dengan keluasan, siswa-siswa akan mudah beradaptasi dengan lingkungan kelas. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi bagaimana guru harus menekankan pada hal-hal positif. Jadi siswa harus dibiasakan dengan hal-hal positif dan dijauhkan dari hal-hal negatif. Yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Nah, ini adalah pendisiplinan siswa. Jadi guru harus bisa menanamkan disiplin diri pada siswa-siswa. Sekian prinsip-prinsip dari pengelolaan kelas. Lanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yakni tentang pengelolaan kelas. Jadi dalam pengelolaan kelas terdapat yang namanya pendekatan. Pendekatan dalam pengelolaan kelas yaitu di sini terdapat 9 poin. Yang pertama langsung saja yaitu pendekatan kekuasaan. Yang maksudnya pendekatan kekuasaan yaitu kita sebagai seorang guru mendekat dengan siswa atau bersosialisasi dengan siswa dengan cara kita sebagai penguasa atau pengatur dari ruang kelas kita. Jadi semua yang ada dalam kelas itu adalah milik dari seorang guru atau kita sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan ancaman. Nah, pendekatan ancaman di sini yaitu pendekatan dengan sedikit ancaman seperti memberi hukuman kepada siswa yang agak nakal ya. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Maksudnya pendekatan kebebasan di sini kita memberi kebebasan kepada seluruh siswa supaya seluruh siswa itu tidak merasa terlalu dikekang. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan resep ya, maksudnya kita menunjukkan bagaimana belajar yang maksimal, waktu-waktu yang maksimal untuk belajar ya.
Jadi seperti itu. Lalu yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Kita memberikan pengajaran kepada siswa dengan baik hati, dengan sabar ya. Lalu yang selanjutnya itu pendekatan perubahan tingkah laku. Jadi di sini lebih mengarah kepada moral bagi siswa. Jadi guru mengarahkan agar tingkah laku yang buruk itu harus ditinggalkan dan tingkah laku yang baik harus dipertahankan. Lalu yang selanjutnya itu pendekatan suasana, emosi dan hubungan. Jadi di sini pendekatan lebih mengedepankan tentang masalah emosi untuk bisa siswa bagaimana cara mengendalikan emosi dan bagaimana hubungan dengan siswa lainnya, dengan para guru. Lalu yang selanjutnya itu pengelolaan proses kelompok. Nah, jadi kita menunjukkan bagaimana cara mengelola dari kelompok yang telah diikuti oleh siswa. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan elektis ya. Ini lebih mengarah kepada efektivitas dan efisien di dalam proses belajar mengajar. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum.